manusia diem aja itu ekspresi. Freedom of expression ya. Kita belum sampai pada satu titik, mudah-mudahan jangan. Satu rejim yang lihat mukanya Om Refli, kayaknya diemnya aja udah menghina presiden. Wah, luar biasa ya. Bisa terjadi nggak? Mungkin saja. Nah, ekspresi yang boleh dipermasalahkan tanpa harus dipidanakan adalah ekspresi yang nyata-nyata, jelas-jelas merugikan. Ekspresi dalam bentuk pendapat atau dalam bentuk lain-lain yang jelas-jelas merugikan. Dalam banyak kasus yang menggunakan pasal atau undang-undang ITE, Pasalnya 2728. 2728 yang banyak dipakai itu, kita nggak ngelihat apa yang dampak kerusakan. Yang penting perasaan saya tersinggung itu aja, atau perasaan saya terhina, atau perasaan saya Ya, terprovokasi. perasaan masih itu. Ada lagi yang menganggap tidak pantas menghina seorang presiden. Ini kenapa presiden udah dijadiin kayak setengah dewa? Itu kan jabatan publik. Yap, Sobat Era sekalian, kita lanjutkan perbincangan dengan Haris Azhar. Sekarang kita akan bicara mengenai hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Mungkin bisa menimpa saya, menimpa Bung Haris Azhar. Udah kan lo kena. Anda juga kena jangan-jangan. Yaitu soal kebebasan berpendapat ya. Kita tahu semua orang mengatakan ini adalah ayat-ayat konstitusi ya. Bahwa yang namanya kebebasan berpendapat, mengemukakan pendapat baik secara lisan dan tulisan termasuk berkumpul adalah hak asasi manusia. Tapi faktanya di Indonesia hak asasi manusia itu yang levelnya di konstitusi bahkan internasional disebut dalam instrumen internasional yang sudah kita ratifikasi ya, dan juga kita akui ya, seperti Declaration Human Right ya, Universal Declaration of Human Right, dan juga dokumen seperti ICCPR kalah di sini dengan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Anda punya pendapat apa, Bung? Menyedihkan. Menyedihkan ya. Satu kata, menyedihkan. Bisa dielaborasi? Begini. Demokrasi itu kan dia bukan absolut. Demokrasi dalam konteks kekinian dia bukan satu praktek yang one side definition gitu. Jadi definisi dari satu pihak tuh enggak. Tapi saya ingin klarifikasi, Anda udah pernah dilaporkan dengan undang-undang ITE ini? Pernah. Berapa kali? 1 kali oleh 4 pihak. 4 pihak itu institusi negara ya? Iya. Oke, dan Polri, TNI, BNN, dan 1 ormas. Mantap. Dan kita nggak bisa menyebut ormasnya ya. Begitu kita sebut ormasnya lagi, saya lupa. Oh lupa. Kita sebut ormasnya lagi, dia ngadukan kita lagi nanti. Oke, silakan. Jadi waktu itu saya pernah lapor. Oke, jadi yang mau selanjutkan begini. Saya mulai dari tafsir HAM dulu ya. Iya. Saya kalau HAM saya agak fundamentalis, jadi saya nggak berhenti di konstitusi. Anda lebih percaya kitab suci atau kitab Duhan? Saya jadi gini, saya kalau HAM saya menganggap bahwa konstitusinya ada di kita. Oke. Nah, jadi kebebasan berpendapat itu dia ada di satu rumah namanya kebebasan berekspresi. Manusia diem aja itu ekspresi. Iya, freedom of expression ya. Kita belum sampai pada satu titik. Mudah-mudahan jangan. Satu rejim yang lihat mukanya Om Refli, kayaknya diemnya aja udah menghina presiden. Wah, luar biasa ya. Bisa terjadi nggak? Mungkin saja. Nah, orang kita sebel sama orang kan dia nggak ngapa-ngapain aja, lihatnya aja sebel kita.
setan aja nggak kelihatan diusir. Dulu saya ada cerita, jadi saya ada cerita teman saya, pacarnya diputusin pacarnya, dan kebetulan pacarnya dari satu daerah. Dia lihat plat nomor dari daerah itu saja dia benci, bayangkan. Makanya. Dan ketika ketua senat saya di atas saya pakai plat nomor itu, dia dibenci juga sama teman saya. Luar biasa. Itu kan visual dari Iya. dari identitas kendaraannya. Tapi saya mau bilang gini, kebebasan berpendapat itu rumahnya ada di ekspresi, dan ekspresi itu milik manusia. Oke. Dulu waktu saya kuliah HAM itu kita ngebedah misalnya Bung language. Haris di mana? Essex dulu. Oh, Essex ya, Essex University. Inggris ya. Nah, Essex ya, Essex bukan Essex bukan ya? bukan, S-nya 2. Essex. Gitu. Nah, kita ngebahas soal language. Bahasa itu sebagai penanda diskriminasi, alat diskriminasi kayak gitu. Nah, di Indonesia kan kejadian. Ketemu orang Medan kita ledek-ledekin. Oke. Ketemu orang apa kita ledek. Tapi itu sebetulnya bullying. Oke. Kalau dalam standar hak asasi manusia. Bullying itu perundungan Gitu. ya. Nah, atau misalnya dalam pemeriksaan imigrasi, imigran, wah kamu dialeknya begini nggak dilolosin kayak gitu-gitu. Nah, jadi ekspresi itu signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak usah bilang bahwa ini negara demokrasi atau enggak lah, atau ini republik atau apa, nggak usah. Tapi dalam rangka menghormati manusia, ekspresi itu given, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Gitu. Nah, itu ada gradasinya. Ada ya, ekspresi. mungkin termasuk ada orang yang mukanya senyum, ada yang mukanya jutek. Betul. Itu sesuatu. Johnny yang Sapulete, masih inget nggak? Anda terlalu banyak belajar sih dulu, nggak nonton lawaknya. Johnny Sapulete itu Pelawak, Sri Mulat. Iya. Kumisnya tebel gitu. Iya, begitu ngomong, wah kan lucu. Iya, ya kan? iya. Nah, 5 detik pertama kita Bukan Paul, bukan yang Paul, bukan ya? Beda lagi tuh. lain lagi. Itu 5 detik pertama kita image kita sama Johnny Sapulete lain. Oke. Tapi begitu dia bicara, image kita berubah. Nah, jadi saya mau bilang ekspresi itu. Anda bukan bilang Johnny, itu George. Oh, George Sapulete. Oke. Saya punya teman ya, junior saya sebenarnya walaupun sekarang profesor, Eddie Hiaris. Saya sering bilang dia George Sapulete. Oke, silakan. Bukunya banyakkan dia daripada Anda kayaknya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ekspresi itu gradual. Ada yang dia melekat, ada yang dia dikonstruksikan, atau dia membutuhkan ruang untuk dia kemudian berekspresi di situ. Nah, jadi dia sesuatu yang sangat melekat pada kebutuhan manusia. Makanya dia masuk dalam ranahnya hak asasi manusia, gitu. Nah, kalau ekspresi hanya semata-mata, kan sekarang ini banyak dalam konteks, ini mohon maaf nih agak sedikit hukum. Kalau dalam penegakan hukum menggunakan ITE disebutnya dia delik formil, nggak dibuktikan. Pokoknya kita kagak suka ya udah, adukan. Sudah dianggap sudah melakukan, tapi tidak menimbulkan kerugian, nggak terbukti ada nggak perlu kita, langsung dipidana. Mending dipidana, ditangkap langsung. Iya, ditangkap, diproses, apa segala macam. Diborgol, ya. Nah, itu menurut saya. Padahal kagak jelas kerusakannya apa ya kan? Nggak terbukti juga. Iya. Nah, itu jadi menurut saya dia penyesatan dalam konteks ekspresi itu. Nah, ekspresi yang boleh dipermasalahkan tanpa harus dipidanakan adalah ekspresi yang nyata-nyata, jelas-jelas merugikan. Ekspresi dalam bentuk pendapat atau dalam bentuk lain-lain yang jelas-jelas merugikan. Dan ketika diminta pertanggungjawaban atas kerugiannya, juga bukan di penjara. Bukan pidana, tapi perdata. Misalnya begini nih. Seorang Refli Harun memberikan pendapat. Ya kan? Iya. Dengan cara demonstrasi menggunakan toa. Iya. Ya kan? Punyanya seseorang lah, taruhlah namanya Neno Warisman misalnya. Ngambil ke rumahnya Neno Warisman, ya kan? Iya. Tanpa kulonuwun, nginjak rumput, ya kan? Ngedobrak pintunya, ngambil baterai sekalian, dipakai. Dengan asumsi seorang Refli Harun bilang, gua kenal sama Neno. Gitu, ya kan? Iya. Demo lah. Tiba-tiba seorang Neno Warisman tahu bahwa ini Refli Harun yang melakukan. Nah, jadi si Neno Warisman lapor ke polisi.
Yang boleh dilakukan adalah meminta pertanggungjawaban soal mendobrak pintu, nginjak rumput, atau itu, ya kan? Bukan dengan cara kemudian polisi menganggap bahwa kebebasan berekspresi Anda itu ilegal. Nah, kita mesti nguji dalam sebuah penuduhan terhadap seseorang yang melakukan ekspresi atau pendapat. Ketika dipersalahkan, bagian mananya yang salah? Diuji apanya yang merugikan orang? Dan di saat seperti apa negara harus turut serta? Iya. Nah, di sini enggak. Dalam banyak kasus yang menggunakan pasal atau undang-undang ITE, pasalnya 2728. 2728 yang banyak dipakai itu, kita nggak ngelihat, ya kan, apa yang dampak kerusakannya. Yang penting perasaan saya tersinggung itu aja. Atau perasaan saya terhina, atau perasaan saya terprovokasi. Perasaan masih itu. Ada lagi yang menganggap tidak pantas menghina seorang presiden. Berarti ini kenapa presiden udah dijadiin kayak setengah dewa? Itu kan jabatan publik. Ada juga yang bilang tidak pantas menghina idola saya. Itu lebih gawat lagi tuh. Iya, itu udah ya biarin lah, itu masalahnya dia sama temen SD-nya. Ya kan? Nah, jadi menurut saya kita nggak masuk kepada pembuktian-pembuktian itu yang tidak bisa muncul dan kita bisa lihat, oh ini. Dan akhirnya kita sekarang nggak tahu pembelajaran dari soal pembatasan dari ekspresi tersebut. Nah, yang muncul apa? Yang muncul adalah ini adalah instrumen untuk merepresi kelompok-kelompok yang tidak disuka. Dan represi itu represi kognitif, Bung. Tidak hanya soal ketakutan situasional, tapi sudah masuk di sini jadinya. Iya. Begitu kita ngomong kan yang kita pikirkan, wah ini kita bebas delik apa enggak, selalu begitu. Betul. Kan? Makanya padahal no intention ya, tidak ada maksud untuk katakanlah ya kan artinya harus diuji juga apakah statement kita itu punya dampak yang dituduhkan apa enggak kan. Iya. Tapi karena delik formil ya ada 1 orang 2 orang tersinggung, kena lah kita. Dibawa-bawa. Nah, itu situasinya hari ini. Jadi ini yang banyak terjadi. Jadi dia ITE itu sekarang jadi alat represi. Dia bukan alat untuk mengukur mana kebebasan berpendapat di dunia digital atau internet yang boleh dan yang tidak boleh. Padahal maksudnya adalah kan melindungi para pihak dari mereka yang mau nipu kan sebenarnya kan awalnya kan. Iya, itu kan untuk bisnis sebetulnya. Iya, awalnya. Kan biasa kan orang pakai online, nipu dan lain sebagainya, tapi dulu kan kita kenal cybercrime kan tidak ada undang-undangnya, lalu kejahatan cyber, kemudian dibuatlah aturan yang begini kan, tapi menjadi undang-undang untuk menghalangi atau menghadang kebebasan berpendapat jadinya. Karena begini, karena ternyata itu adalah ranah baru yang membesar, yang sebenarnya juga digedein juga oleh negara. Jokowi kan sibuk kan ikut konferensi Gunting Pita, konferensi digital ini kan. Iya. Duit gede-gedean masuk di sana. Jadi mau nggak mau memang platform atau ranah digital ini membesar dan itu memang membuka ruang orang masuk ke sana. Enggak, saya klarifikasi. Jokowi Gunting Pita, duit gede-gedean masuk di sana. Maksudnya di kegiatan di bisnis digital ini. Oke. Itu biar clear. Iya, kan yang suka disebut unicorn. Iya. Bahkan Anda bisa juga atau para penonton juga bisa lihat di websitenya, nggak tahu masih ada apa enggak, tapi bisa cek di berita rencana aksi nasional pengembangan bisnis digital yang Jack Ma masuk sebagai penasehat. Penasehat. Itu artinya memang ini ada sesuatu yang besar. Dan itu juga yang kemudian membuat Jokowi, presiden kita, kepincut dengan anak-anak muda yang berhasil di bisnis digitalnya, kira-kira begitu kan? Dan diakomodir dalam pemerintahannya gitu. Iya. Karena itu memang punya nilai uang yang besar. Jadi di satu sisi pengen mendigitalkan, yang suka ngomong berapa kali revolusi 4.0, tetapi prakteknya 0,4 gitu. 0.4 ya itu. Kalau saya mau bela pemerintah, saya mau bilang beginilah, segala sesuatu harus dimulai dari nol kan. Oh gitu, luar biasa. Padahal dan kita tahu waktu kita kuliah kan nggak suka kita dengan nasakom kan. Nasib 1 koma. Nasib 1 koma. Nah, jadi itu adalah digital itu ranah yang ingin dibesarkan. Tetapi ketika orang masuk ke sana dan ada porsi masuk di diskusi soal politik, masalah sosial, justru kita dijadikan korban perundungan. Nah, itu menurut saya itu hipokrisi.